di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Purwokerto. Hidup seorang pemuda bernama Faris, 20 tahun. Ia mahasiswa semester 2 di sebuah universitas negeri. Sejak ayahnya meninggal dunia saat ia masih duduk di bangku SMP, kehidupan keluarganya berubah drastis. Beban yang biasanya dipikul seorang kepala keluarga kini beralih ke pundak remaja yang baru belajar memahami arti tanggung jawab. Faris tinggal bersama ibunya, Bu Rini, yang menderita komplikasi penyakit paru-paru dan jantung. Setiap hari, napas ibunya terdengar berat, tapi ia selalu berusaha tersenyum agar tidak membuat anak-anaknya cemas. Sementara itu, adiknya, Dimas, baru berusia 8 tahun dan duduk di kelas 2 SD. Anak kecil itu masih polos, sering bertanya kapan ayahnya pulang dari langit, dan Faris hanya bisa tersenyum getir sambil mengelus rambutnya. Meski hidup mereka sederhana, rumah kecil di ujung gang itu selalu terasa hangat. Dindingnya mungkin sudah retak, tapi kasih sayang di dalamnya tetap utuh. Setiap pagi, Faris harus bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Biasanya nasi goreng sisa semalam atau roti oles margarin. Setelah memastikan ibunya sudah minum obat dan Dimas siap berangkat sekolah, ia segera berangkat ke kampus dengan motor tua peninggalan ayahnya. Kampusnya berjarak hampir 10 km dari rumah. Di sana, Faris dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dan pendiam. Ia jarang nongkrong seperti teman-temannya, bukan karena sombong, tapi karena waktu baginya terlalu berharga untuk disia-siakan. Setelah kuliah pagi selesai, Faris langsung meluncur ke tempat kerjanya, sebuah warung kopi modern di dekat kampus. Ia bekerja sebagai pelayan sekaligus kasir dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Ia berdiri melayani pelanggan, mencatat pesanan, mengantar minuman, kadang juga mencuci gelas. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk membayar kebutuhan rumah, biaya sekolah adik, obat ibu, dan sebagian untuk ongkos kuliah. "Nggak capek, Riz?" tanya temannya Seno suatu malam ketika mereka sama-sama menutup warung. Faris hanya tersenyum. "Enggak, kalau aku berhenti, siapa yang terusin hidupin rumah?" Seno terdiam. Ia tahu Faris tidak sedang mengeluh. Ia sedang berjuang. Meski kelelahan sering datang, semangat Faris tidak pernah padam. Ia belajar di sela-sela waktu istirahat, kadang sambil menjaga ibunya yang kambuh di malam hari. Kadang tugas kuliah dikerjakan di dapur sambil menunggu air mendidih untuk merebus mie. Pernah suatu kali dosennya memanggil Faris setelah kelas. "Kamu telat kumpul tugas 2 kali, Faris. Ada apa?" Dengan sopan, Faris menjelaskan keadaannya. Sang dosen terdiam sejenak, lalu menatapnya penuh empati. "Jangan menyerah. Orang seperti kamu yang berjuang bukan hanya untuk diri sendiri akan sampai jauh." Ucapan itu menancap di hati Faris. Ia tahu hidupnya mungkin tak mudah, tapi setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bukti cinta untuk ibunya, untuk adiknya, dan untuk masa depan yang ia impikan. Setelah perjuangan panjang selama kuliah, akhirnya Faris berhasil menyelesaikan studinya dengan hasil yang membanggakan. Nilai-nilainya tinggi, dan ia menjadi kebanggaan kampus karena dikenal sebagai mahasiswa pekerja keras yang pantang menyerah. Saat ia menerima ijazahnya, matanya berkaca-kaca. Bukan karena ia merasa hebat, tapi karena ia tahu semua ini adalah buah dari doa ibunya. Setelah lulus, Faris mulai melamar pekerjaan di berbagai tempat. Ia menaruh harapan besar
ketika melamar di kantor pemerintahan daerah. Posisi staf administrasi. Seleksi berlangsung lama, penuh ujian dan wawancara yang menegangkan. Namun Faris tetap tenang, mengandalkan ketekunan dan kejujurannya seperti biasa. Hari pengumuman pun tiba. Faris membuka email dengan tangan gemetar dan di sana tertulis, "Selamat, Anda diterima sebagai staf administrasi kantor pemerintahan daerah Purwokerto." Air matanya menetes tanpa sadar. Ia segera berlari pulang dengan senyum lebar, membawa kabar bahagia yang selama ini ia perjuangkan. Ketika sampai di rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di kursi, memintal benang kecil untuk dijual. Faris memeluk ibunya erat-erat. "Bu, Faris diterima kerja." Air mata Bu Rini jatuh di bahu anaknya. "Alhamdulillah, Nak, akhirnya perjuanganmu dibalas indah oleh Tuhan." Tangis bahagia mengisi rumah kecil itu. Sejak hari itu, kehidupan mereka perlahan membaik. Bu Rini mulai pulih dari penyakitnya. Dimas tumbuh semakin pintar dan sopan. Faris bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dikenal oleh rekan-rekannya sebagai pegawai jujur dan berdedikasi. Di desa, banyak orang yang dulu memandang rendah, kini menghormatinya sebagai contoh anak berbakti yang sukses tanpa lupa asalnya. Di suatu sore yang tenang, Faris duduk di teras rumah, melihat ibunya menyiram bunga dan Dimas belajar di dalam. Ia tersenyum sambil berkata pelan, "Akhirnya semua perjuangan ini tak sia-sia." Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menandai akhir perjalanan panjang seorang anak yang pernah hampir menyerah, namun memilih tetap melangkah dengan cinta. Setiap perjuangan yang lahir dari kasih, sayang, dan tanggung jawab akan menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Seperti langkah kecil Faris yang akhirnya menuntun keluarganya menuju kebahagiaan. Waktu berjalan cepat, tak terasa sudah 5 tahun sejak Faris pertama kali bekerja di kantor pemerintahan daerah. Dari seorang staf administrasi sederhana, kini ia telah dipercaya menjadi kepala subbagian administrasi umum. Jabatan yang dulu terasa mustahil bagi seorang pemuda dari keluarga kecil di ujung gang. Semua itu ia capai bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, ketekunan, dan kejujuran yang tak pernah ia tinggalkan. Hari pelantikan jabatannya menjadi momen yang tak akan pernah ia lupakan. Di aula kantor yang megah, Faris berdiri tegap menerima surat keputusan dari atasannya. Tepuk tangan menggema, namun yang paling ia cari adalah wajah ibunya di antara kerumunan tamu undangan. Di barisan paling depan, Bu Rini duduk sambil menahan air mata. Bangga, bahagia, dan haru bercampur jadi satu. Setelah acara selesai, Faris menghampiri ibunya dan berlutut di depannya. "Bu, semua ini berkat doa ibu," katanya dengan suara bergetar. Sang ibu memegang wajah anaknya dan berbisik lembut, "Nak, kamu sudah buktikan bahwa kesabaran tak pernah sia-sia. Ayahmu pasti bangga di sana." Air mata mereka jatuh bersamaan, menyatu dalam pelukan yang hangat. Sementara itu Dimas, adik yang dulu masih kecil, kini telah tumbuh menjadi pemuda berusia 18 tahun dan baru saja masuk kuliah di universitas ternama. Ia memilih jurusan pendidikan, terinspirasi oleh kakaknya yang tak pernah menyerah meski hidup berat. Faris selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk biaya kuliah adiknya. Ia dengan bangga melihat Dimas mengikuti jejak perjuangan yang sama.
Kini rumah kecil mereka telah direnovasi sedikit demi sedikit. Tidak mewah, tapi nyaman. Di dinding ruang tamu tergantung foto ayah mereka. Dan di bawahnya tergantung foto wisuda Dimas dan foto pelantikan Faris. Setiap kali menatap dinding itu, Bu Rini tersenyum sambil berucap pelan, "Inilah hasil dari doa, kerja keras, dan cinta." Di luar rumah, matahari sore perlahan tenggelam di balik pepohonan. Faris duduk di teras bersama ibunya dan Dimas, menikmati teh hangat sambil bercanda ringan. Dalam hati, ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi kini, ia tak lagi berjalan sendirian. Ia sudah membawa keluarganya ke tempat yang lebih baik. Dengan langkah-langkah kecil yang dulu dimulai dari kesabaran dan cinta. Tahun-tahun berlalu dalam kedamaian. Hidup keluarga kecil itu kini jauh berbeda dari dulu. Tidak lagi ada tangis lapar atau kegelisahan akan hari esok. Di rumah sederhana yang kini terasa hangat setiap waktu, tawa selalu terdengar setiap pagi. Faris bekerja dengan tenang, Dimas giat kuliah, dan Bu Rini menikmati masa tuanya dengan damai. Menyulam benang dan menanam bunga di halaman. Setiap malam, sebelum tidur, Bu Rini selalu menengadahkan tangan dalam doa yang lirih tapi penuh keyakinan. Ia memohon agar Tuhan selalu menjaga anak-anaknya, memberi keberkahan dalam setiap langkah mereka. Ia percaya doa seorang ibu adalah kekuatan yang bisa menembus langit. Kekuatan yang dulu menuntun Faris keluar dari gelapnya kesulitan menuju cahaya keberhasilan. Faris sering termenung di teras rumah ketika malam mulai turun. Ia memandangi langit penuh bintang dan mengingat masa-masa sulit dulu saat ia harus memilih antara kuliah, bekerja, dan merawat keluarga. Kini, semua perjuangan itu seolah terbayar lunas. Namun, bagi Faris, yang paling berharga bukanlah jabatan atau uang, melainkan doa ibunya yang selalu menguatkannya di setiap langkah. Dimas pun tumbuh menjadi sosok yang santun dan cerdas. Ia sering berkata, "Kita bisa sampai di titik ini karena doa, ibu dan kerja keras abang." Kata-kata itu membuat Faris terdiam, lalu tersenyum penuh bangga. Mereka tahu apa yang mereka punya sekarang bukan sekadar hasil kerja, tapi anugerah dari Tuhan yang mendengar setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus. Kini, kehidupan keluarga Faris berjalan damai, penuh cinta dan keberkahan. Tidak ada lagi rasa takut, hanya rasa syukur yang selalu hadir di setiap napas. Doa sang ibu terus naik ke langit, menembus batas, menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Dan begitulah kisah sederhana ini berakhir dengan keyakinan bahwa cinta dan doa seorang ibu adalah keajaiban paling nyata di dunia ini. Hidup tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tapi untuk terus melangkah walau perlahan. Karena di balik kesederhanaan dan perjuangan yang tulus, selalu ada jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Tidak ada perjuangan yang sia-sia bila disertai doa seorang ibu. Sebab doa yang lahir dari kasih tulus mampu menembus langit dan mengubah nasib menjadi keajaiban.